Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan menonton anime lagi menjadi review gue di musim Summer 2024. Ada lagi My Seikatsu. Jadi di episode kemarin bisa bilang awal yang sangat lambat, tapi bener-bener bagus. Jadi makanya di sini mereka membuat se-relate mungkin, bener-bener detailnya tuh bener-bener bagus banget. Jadi seolah-olah kalau si Saki ini adalah orang baru gitu kan, orang yang benar-benar baru tinggal ya kan di kediaman milik CMC lah gitu kan. Jadi makanya di sini dia bisa dibilang pastinya gitu kan akan menjadi saudari tirinya CMC, dan makanya kita lihat apakah nanti akan menimbulkan rasa romance gitu kan terhadap kedua pasangan ini gitu kan, kedua couple ini gitu kan. Makanya ini bakal ditunggu banget sih. Dan dari tidak menunggu lama lagi, langsung ke episode terbaru dari Gimai Seikatsu episode 2. Let's go. Oke, tidak menunggu berlama lagi, langsung ke episode 2 dari Gimai Seikatsu. Let's go. Jadi menyolok banget ya. Kayak bulu biji anjir. Nyolok banget semua, tapi ya emang harus dipasang di sini gitu kan biar noise-nya nggak makin-makin gitu kan, karena yang lama noise-nya jadi kerasa gitu. Kayaknya feeling gue sih emang harus gue ganti mic ya, jadi biar emang lebih jernih aja. Dan lebih pentingnya lagi sih emang gue harus ganti HP sih biar gambarnya lebih jernih ya. Semoga aja sih ya kalau ada rezeki gitu kan gue bisa masuk bisa upgrade pangkat biar gue juga uploadnya cepet gitu kan. Gue pengen banget sih sebenarnya kalau upload cepet gitu kan, tapi karena gue masih pakai HP jadi makanya gue rendernya lama gitu. Ya udah langsung aja ke episode 2 dari Gimana Seikatsu. Let's go. Telepon kah? Oh, ya telepon. Senin 8 Juni. Ini pas udah masih sama Saki apa belum sama Saki nih? Nggak tahu ya. Gue juga nggak ini anjir, nggak persis tanggalnya sih. Anjir, relate banget sumpah. Relate banget sumpah. Jadi kayak ngumpulin nyawa ya kan, kayak ngumpulin nyawa dulu gitu kan. Baru nanti bangun wis langsung disambut loh sama adik kebanggaan ya kan, Saki Ayase yang paling wangi itu pak. uh musiknya langsung masuk ya, musiknya langsung masuk ya, musiknya langsung masuk, musiknya langsung masuk. hmm gue harus akui Fana masuk sih ya, penyanyi Fana cocok ngisi ngisi opening ini. Dan termasuk apa ya, bisa dibilang ya jarang banget ngisi romance sih Hana ya, yang anime romance gitu kan. Biasanya kan anime-anime yang komedi ya kan, kayak Kobayashi gitu. Kalau nggak fantasi, romance tuh agak jarang. Kayaknya urusan Najimnya juga kayaknya sini si Saki nih sama si Yuta. Citoka. Itu tap ya? Oh iya tap ya itu.
Kalau orang dari zaman sekarang bilangnya kaset. Kalau dulu kan tape. Tape mah ini ya, ini ya apa namanya, komponennya ya. Ya buat. Oh, gosip. What? Really? What? Atau emang cuman alasan aja sih ya kan, biar dia nggak mau. Adiknya bos, belum tahu yang ceritain tuh adik gue gitu kan, tapi dia santai aja gitu kan, nggak mau bocor. Dia kemana, si Saki mana? Takutnya dia misah aja atau sendirian itu kan, di mana gitu. Takutnya dia menyendiri kan di pojokan. Oh iya bener. Iya. Hmm. Narasakasan, namanya Narasakasan. Ya, analogi yang bagus. Nah itu gue pun juga sama berpikir kayak, hmm, gue berpikir kayak Marin gitu kan, tapi tidak setipe ternyata, beda gitu loh, yang jadi magnet, yang di orang seneng sama dia gitu kan, tapi Saki bener-bener menyendiri banget. Bartender, wih, cewek loh. Ya ada sih, di anime kemarin ada kok bartender yang cewek. Orang tuanya dulunya kerja gitu kan, jarang di rumah ya kan.
Ya full momennya di rumah Mas Aki ya. Sumpah. Gitu banget sumpah. Gitu banget sumpah. Gitu banget sumpah. Detail banget sumpah. Sampai ada suara ketukan pintu gitu kan. Hmm. Hmm. Terus ada suara sekatan kakinya gitu kan. Sumpah ada detail banget sumpah. Gue nonton pun nyaman banget ya. Walaupun ceritanya pelan banget. Hmm. Oh lagi nyium itu ya. Nah itu. Nah, tanya, tanya. Memastikan aja sebenarnya. Ayo tanya Yuta. Oh enggak. Kayaknya kayaknya nggak nyambung ini. Nggak nyambung nih kayaknya. Kayaknya nggak nyambung nih. Yang dimaksud Yuta. Atau gue yang nggak nyambung ya? Gue maksud sih. Kan. Nah, kan. Iya kan, bener kan. Iya kan, bener kan. Senjata. Wah, analogi apa lagi tuh? Oh, maksudnya tampilannya ya. Hmm. Iya, 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 iya. Tidak bisa tahu dia. Oh, oke, oke. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Menggunakan badanmu untuk maju. Damn. Hmm. Bagus sih ininya, caranya gitu. Pada siapa? Mm-mm. Uh,
Oke, gua nggak tahu itu masa lalunya tentang apa ya tadi. Memenuhi ekspektasi. Mm-mm. Ya, betul. Sebenarnya itu kayak lebih ketersirat nggak sih tadi? Lucu banget sih. Wow, wow. Ini bakal jadi ini sih, bakal jadi apa ya? Bakal jadi perdebatan sini. Bapaknya ini lucu banget. Iya. Hmm. Iya bakal jadi rame ini. Wah, wah si Saki loh. Saki Lon nih, Lon nih. Iya kan? Oke, gue yakin masih rame sih. Tapi maksudnya gak salah sih. Emang itu realita hidup ya. Ya kan, jadi kayak itu emang udah ya, ya emang apa ya, dinamika hidup lah begitu emang. Gue kaget sih. Sebenarnya nggak kaget juga ya, tapi terlalu 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 tenang, maksudnya modelan Saki yang pendiam dan ternyata begitu tuh gue kaget gitu. Tapi gue nggak kaget kalau emang modelannya kayak Gal gitu, demi untuk bertahan bro.
Berarti yang tadi gue tangkap ya, tapi kalau gue salah ya tolong dikoreksi. Dua papi. What? Iseng, iseng banget. Mm-mm. Oke. Ini murid yang segen ya, karena segen, segen doang gitu, nggak mau ngandelin orang. Sesuai dengan apa yang tadi di awal gitu. Eh, maksudnya, maksudnya dimanfaatin itu gimana? Ya gitu sih kata-katanya sih. Akan lebih mudah ketika kamu jadi orang jahat. Kayaknya sih begitu ya. Jangan kepikiran kan lo. Oh apa tuh? Apa tadi? Nggak jelas men. Gelap banget soalnya. 10 Juni ya. Gue tuh pengen banget ngeliat kalian gitu gandengan sumpah. Kayaknya tuh ini banget. Yang kayaknya yang gue tunggu-tunggu lah gitu kan. Apakah bakal seperti itu atau tidak gitu kan. No. What? Kayak emang sen ini nih sebenarnya sih maksudnya sih dalam ya, nggak mau ngandelin orang lain, nggak belum percaya, masih ingin mandiri gitu kan. Lama-lama ntar kebentuk lah ikatan keluarga itu gitu kan. Dan akhirnya tadi ketika si Saki maksain diri dan akhirnya tadi si Yuta bisa ini kan nyelamatin. Gua kaget anjir, kirain bakal bakal ada rute isekai ini. Soalnya Trokun kan. Oke, kita dengerin lagu dulu. Kemauan Yuta. Ini endingnya Kitri ya, kalau teman-teman belum tahu gitu kan. Kitri yang nyanyi komisan di ending sebelumnya. Oh, respect sih. Oh, ending enak men.
dalam ini maknanya. Cuman gue ada yang nggak beberapa yang gue ngerti sih tadi sih. Kaget gue pikir apaan. Oh ada temennya, bawa temen ternyata, bawa temen dia. Apa sih, refleksi dan koreksi tadi ya, seperti itu ya. Oke, jadi di episode ini ya kan bisa dibilang ya gua cukup bingung ya kan, dan sebenarnya lebih ke speechless juga sih. Jadi kayak ternyata gini men, ini semoga gua tidak salah mengaplikasikan atau apa namanya, menjelaskan apa yang terjadi di episode ini. Jadi gini, kalau kata gua, ini memang di sini Saki emang maksain diri sih. Jadi kayak bener-bener dia mencoba untuk mandiri, dia mencoba untuk tidak bergantung pada orang lain, dia mencoba untuk tidak apa namanya, ibarat kata tuh kayak berharap agar dibantu sama orang lain. Jadi makanya kan dia akhirnya mandiri, bener-bener mandiri ngelakuin apa yang sebenarnya dia lakukan, dan ternyata ya jatuhnya maksain diri gitu loh, yang membuat akhirnya Yuta sadar kalau Saki ini ternyata maksain diri gitu. Nah makanya kan akhirnya kan tadi kan ketika si Saki hampir mati ya, atau bilang hampir ketabrak lah gitu kan, itu karena murni karena si Saki itu maksain diri gitu. Jadi seolah-olah kayak ala-ala gadis gal gitu kan, tapi ternyata dia malah nggak sadar kalau ternyata di sebelahnya itu ada mobil yang coba untuk menabrak dia gitu kan. Itu yang membuat tadi Yuta tuh langsung respon gitu kan. Gue kaget aja, tau-tau ntar disekai aja kan, seperti itu. Soalnya terukun men, makanya gue ngeri banget gitu kan. Dan akhirnya terpatahkan kutukan itu. Jadi itu sih, jadi balik lagi ke back to topic. Jadi seperti itu, jadi kayak ternyata Saki itu maksain diri. Nah makanya kan akhirnya kan bener-bener Yuta ini kalau menurut gue ya, kalau dibanding beberapa MC di musim ini ya kan, Yuta tuh termasuk orang yang peka sih. Jadi emang Yuta tuh termasuk orang yang peka. Dia tahu apa sih yang kurang, apa sih yang lebih, dan apa sih yang dirasa ganjal di hatinya gitu kan. Nah makanya ketika tadi lihat Saki ini begini, dia tahu gitu loh apa yang harus dilakuin, dan dia ngerasa kalau misalkan ini nih nggak bener nih gitu kan. Makanya kan akhirnya dia ngelakuin atau cari solusi kira-kira apa yang harus gue lakuin, seperti itu. Nah tapi cuman emang ya baik lagi ya, ini kan bagian dari proses ya, yang dimana mereka ini ibarat kata mencoba membangun hubungan keluarga dulu, belum sampai ke romance. Jadi kalau dibanding hubungan romansnya ini nih masih nol. Tapi kalau hubungan keluarganya ini masih 15%. Jadi kayak benar-benar harus dibangun lagi, benar-benar harus menjaga chemistry-nya agar hubungan keluarga ini nih benar-benar terbentuk kayak gitu loh. Jadi makanya kan akhirnya kan rasa segan itu tuh ada gitu loh. Dan gue yakin pasti pun ibunya Saki juga berpikir demikian gitu kan. Makanya kan akhirnya gini nih, kalau menurut gue sih, sebenarnya kalau memang mereka akhirnya memutuskan untuk saling satu rumah gitu kan, atau menikah gitu kan, atau ibarat kata Saki akhirnya jadi adik tirinya, kan logikanya kan ya kenapa enggak ibunya tidak bekerja, biarkan aja ayahnya si Yuta yang kerja gitu kan, dan menafkahi mereka gitu kan, seperti itu. Kenapa? Ya baik lagi karena belum percaya gitu loh. Jadi anggapannya kalau nanti tiba-tiba Yuta dan ayahnya ini nanti tiba-tiba jadi jahat gitu kan, makanya akhirnya jadi bonyok gitu kan, ibarat kata kan, karena sudah meninggalkan pekerjaan dan ternyata Yuta dan ayahnya ini jahat gitu kan. Jadi ya Saki sama si ibunya mungkin bakal hidupnya terlantung-lantung gitu kan, jadi kayak nggak punya tempat tinggal dan sebagainya gitu. Makanya kan dibilang malah jadi the next KDRT gitu kan. Seperti itu. Nah makanya kan akhirnya kan mereka berdua nih, mau ibunya mau anaknya mencoba untuk mandiri gitu kan. Setidaknya kalau mereka mandiri ya kan, mereka mau beli apapun juga pasti mudah gitu kan, seperti itu. Atau setidaknya tidak merepotkan orang lain kayak gitu. Nah tapi yang harus ditegasin seperti itu. Mungkin kalau pandangan menurut agama gue gitu kan, ya setidaknya emang laki-laki emang harus nafkahin kan, seperti itu. Kalau walaupun memang ibunya ini mungkin punya prinsipnya sendiri gitu kan untuk mandiri,
Tapi ya itu sebenarnya tidak apa namanya, tidak masalah gitu kan. Jadi ya biarkan aja gitu kan, karena emang mungkin dengan prinsipnya ibunya itu atau si Saki sendiri yang kalau dia tidak mau merepotkan orang lain. Tapi balik lagi men, garisnya nih keluarga gitu kan. Kita ini bareng lah, kita saling percaya gitu kan, kita saling melengkapi gitu kan, apa sih yang kurang dan apa sih yang lebih gitu kan, dan kita benar-benar harus jadi satu keluarga kayak gitu loh. Jadi makanya di sini kan akhirnya ketika Saki tadi nyinggung soal Yuta ngomong ini akan lebih mudah jika kamu jadi orang jahat. Jadi anggapannya kalau nanti Yuta ini cuek, nggak peduli sama si Saki gitu kan, atau lebih tepatnya nggak peduli dengan orang baru gitu kan yang masuk ke rumah, ya mungkin Saki akan lebih cepat mandirinya, pikirannya begitu. Tapi ternyata tidak begitu kan apa yang terjadi pada Saki tadi. Nah itu, jadi makanya anggapan gue ini kayak cuman hubungan atau bisa bilang membuat chemistry baru dulu lah untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmoni kayak gitu. Nah terus kalau yang terakhir gitu, soal rumornya Saki itu jadi lone ya kan, jadi lone ya kan, itu gue nggak tahu sih itu bener apa enggak gitu kan. Tapi yang jelas mungkin ada persepsi atau kayak masa tuh kayak mungkin ada salah paham kali ya di antara mereka gitu kan, yang sebenarnya mungkin maksudnya ada bahasa yang gua mungkin bisa membalas ini nih gitu kan, bisa membalas sesuatu hal gitu kan, tapi gua harus rela dengan melakukan ini. Nah gitu mungkin aja gitu kan, tapi cuman emang tadi nggak begitu terlalu dijelasin sih, jadi makanya gue juga nggak tahu gitu kan maksudnya teman-teman ini menganggap kalau si Saki ini begini gitu kan, atau mungkin ada momen dimana si Saki mungkin nggak sengaja gitu kan bertemu dengan seseorang gitu kan, yang dimana mungkin om-om dan dia diajak bareng, sedangkan pakaiannya kan begitu, pakaiannya kan pakaian gal gitu kan. Jadi anggapannya kalau dia jalan bareng, anggapannya dia main sama om-om gitu kan, ya nggak ada yang tahu. Jadi makanya di sini kalau dapat informasi yang setengah-setengah tuh rasanya tuh menjengkelkan gitu kan. Makanya gue pengen tahu yang bener yang mana gitu kan. Apakah tadi yang gue bilang kalau dia karena udah dandan ala gal, jadi ketika bertemu dengan om-om, jadi anggapannya wah ini ternyata Saki nih main sama Lon nih kan, atau Saki ini ternyata Lon nih, ternyata Saki tuh bukan begitu, ternyata emang Saki tuh emang lagi pengen ngobrol sama om-om itu karena emang dia mungkin tersasar, atau mungkin dia karena bertemu dengan seseorang atau gimana gitu kan gitu. Makanya gue juga nggak tahu, atau mungkin yang tadi gue bilang gitu loh, jadi kayak mungkin menolong seseorang gitu kan, dan akhirnya dia tidak punya apa-apa dan akhirnya dia ingin menjual tubuhnya gitu. Itu bisa jadi kan, makanya gue juga pengen tahu, karena itu pernah terjadi ketika di Kimi Zero kemarin di musim summer ya, musim fall 2023. Jadi gue masih inget banget kan ketika dengan polosnya si Runa ngomong gitu kan, kalau ini kan sudah normal kan begini-gini gitu. Atau mungkin Higehiro kali ya, Higehiro juga sama sih, cuma kalau si Runa kan kayak kesannya kan kayak polos banget ya. Tapi kalau si Sayu kan emang karena dia nggak punya apa-apa gitu kan, jadi ya dia ingin menjual tubuhnya ke si Yoshida gitu kan. Gue rasa sih begitu sih, cuman nggak tahu apakah emang benar rumornya begitu atau mungkin emang benar ternyata Lon gitu kan, ya gue nggak tahu. Pokoknya boleh deh isi di komentar gitu kan, atau mungkin nanti bakal dibahas di episode selanjutnya, ya lebih baik jangan sih, tapi terserah kalian lah. Pokoknya gue juga ini sih penasaran juga sih apakah itu benar apa enggak seperti itu. Ya udah, jadi itu yang pertama ya, maksudnya itu yang tadi yang gue bahas sebelumnya. Nah ini yang terakhir, gue ngeliat emang semakin kesini emang detail dari anime ini makin kerasa ya, ketutup pintu, ngetuk pintu, ngelangkah, terus cara mereka untuk setidaknya merespon apa yang mereka lakukan. Contoh tadi ketika si Yuta pertama kali bangun tidur ya kan, itu kan orang nggak bisa langsung bangun gitu kan, kayak seolah-olah tuh kayak tidak terjadi apa-apa, langsung skip aja gitu kan. Nah tapi ini bener-bener kayak masih ngumpulin nyawa dulu baru nanti dia bangun ya kan, terus disambut sama Saki yang bikin sarapan gitu kan. Terus juga tadi ketika Saki masuk pintu gitu kan, itu kan langkahan kakinya tuh kayak antara dia ini masih bingung dengan ruangannya gitu kan, atau mungkin dia kayak takut kalau misalkan dia pengen masuk gitu loh. Jadi makanya tadi kan ada langkahan kaki yang sedikit dilebihkan gitu kan, jadi akhirnya dia ketuk-ketuk dan akhirnya baru bisa masuk kayak gitu. Dan ketika tadi lampunya masih redup baru dinyalain sama dia gitu. Jadi ya itu menurut gue detailnya bagus sih. Studio Din tuh kayaknya kali ini emang agak waras sekarang ya. gue jujur sih gue nggak expect loh dengan apa yang dilakukan oleh Din, tapi ya udah, menurut gue ini salah satu gebrakan yang benar-benar bagus. Mungkin kalau LN-nya
Mungkin Elena emang begitu kali ya, jadi emang lambat nanti ketika nanti udah masuk ke puncaknya nih baru kita bakal ngerasain ternyata emang perjuangan mereka tuh begini ya, kayak gitu. Yaudah, itu jadi gua. Yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime spring apa lagi yang anime summer apa lagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Dan aku suka kalau tinggal di subscribe aja, jangan lupa notifikasinya agar lo tidak dari gue dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.